Civilian on behalf of Malaysia National Oil Company Petronas and authorized the deployment of Malaysia Oil. Oke, baru-baru ini heboh lagi bos. TNI Angkatan Laut Indonesia dikabarkan telah mengirimkan 4 kapal perangnya ke wilayah Natuna Utara pada Sabtu 10 Mei 2025 kemarin. Dan tak main-main, hal ini pun berkaitan dengan laporan para nelayan Indonesia bahwa banyak kapal-kapal asing yang berkeliaran di wilayah tersebut, wilayah Natuna Utara bos. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen Koarmada 1 yaitu Kolonel Laut Yoni Nova Kusumawan mengungkapkan bahwa keempat kapal perang tersebut berada di bawah kendali operasi gugus tempur laut atau Guspurla Koarmada 1. Dan adapun keempat kapal perang yang dikirimkan untuk berpatroli dan mengawasi wilayah Laut Natuna Utara itu pun meliputi KRI Untung Suropati 372, kemudian KRI Tuku Umar 385, KRI Sultan Nukut 373, dan KRI Silea 858. Dan dalam keterangannya, beliau pun mengungkapkan bahwa maraknya aktivitas kapal nelayan asing di Laut Natuna Utara kini meresahkan masyarakat sekitar bos. Sejumlah unsur pun kini melaksanakan patroli di perairan Pulau Anambas. Dan patroli ini pun dilakukan sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia dan melindungi aktivitas nelayan lokal dari ancaman kapal asing, ujar beliau. Nah, lantas pertanyaannya nih, kapal-kapal ikan asing manakah itu yang kini nyolong lagi masuk ke laut Indonesia? Oke, jadi dilansir dari Kompas ID, Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJ baru-baru ini membeberkan bahwa penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara kini melonjak signifikan pada bulan April sampai Mei dan Agustus sampai September setiap tahunnya. Dan jumlahnya itu pun bukan 1 atau 2 biji kapal doang bos. Tapi bukan kaleng-kaleng, disebutkan terdapat 74 kapal per tanggal 26 April 2025. Nah, ngeri-ngeri tak sedap. Ini malingnya rombongan pula nih. Ini bukan maling lagi bos, ngerampok namanya ya kan. Dan jumlah ini pun ternyata terlihat meningkat bos. Dimana pada tahun 2021, pada bulan April sampai Mei terdapat 76 kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara. Kemudian April sampai Mei 2022, 51 kapal. Kemudian April sampai Mei 2023 11 kapal, April sampai Mei 2024 47 kapal, dan kini pada 11 April 2025 IOJ mendeteksi instruksi ada 74 kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara. Dan amsyongnya mereka pun kini dinilai semakin berani karena lokasinya yang semakin dekat dengan pulau terluar Indonesia yaitu Pulau Seluan Natuna. Bahkan jarak mereka katanya hanya sekitar 72 km bos, atau 39 mil laut dari Pulau Seluan. Dan salah satu jalur keluar masuk kapal Vietnam ialah perbatasan Indonesia-Malaysia di barat Natuna dan utara Kepulauan Anambas. Di mana terkait kegiatan maling ikan dari Vietnam ini, berdasarkan siaran pers, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, potensi kerugian negara dari aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh 2 kapal ikan Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna Utara pada 14 April ini pun mencapai 152,8 miliar rupiah. Nah loh. Jadi artinya jika ditotal semuanya dari 74 kapal ikan maling tadi, potensi kerugian negara atas beroperasinya 74 kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara selama April 2025 ini pun menembus angka 5,6 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng bos. Bayangkan 5,6 triliun rupiah kekayaan alam kita di Laut Natuna Utara habis digondol maling. Maling-malingnya rombongan pula ya kan. Malahan yang tuan rumah digesernya bos. Nah, cukup hamsyong. Jadi jika dulu rame-rame kapal Tiongkok, kini lanjut rame pula kapal Nguyen masuk Natuna Utara. Jadi menurut kalian gimana nih baiknya bos? Kalau menurut admin sih ya lebih bagus kayak Ibu Susi dulu ya kan. Tangkap nelayan dan kapalnya. Nah, nelayannya ditangkap, kapalnya diledakkan bos. Biar ada efek jerah. Jadi yang jerah ya yang punya kapal. Pengusahanya
Dengan diledakkan pasti ia merasa rugi dan ujung-ujungnya pasti ia membuat larangan jangan lagi berlayar ke lautan Natuna Utara Indonesia. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Bagaimana cara membuat efek jerah kepada maling-maling ikan di Laut Natuna Utara dan agar tidak mengganggu nelayan-nelayan lokal? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.